Seperti biasa, aku akan menjelaskan tentang suatu hal yang tidak jauh dengan hubungan COVID-19. Jika berbicara tentang wabah COVID-19, wabah ini sangat membawa pengaruh negatif atau dampak kerugian terhadap semua hal, misalnya pariwisata, pendidikan, bahkan usaha. Namun, tidak semua usaha ketika adanya wabah COVID-19 ini mengalami kerugian ataupun penurunan produksi. Salah satu usaha yang masih bergerak ketika ada wabah COVID-19 ini yaitu adalah usaha susu sapi perah yang ada di Desa Sumangko, Kabupaten Gresik. Usaha susu sapi perah ini termasuk usaha rumahan yang dimiliki oleh Bapak Muji. Usaha ini itu sudah berdiri sejak tahun 2005. Usaha susu sapi ini dikelola oleh Bapak Muji sendiri serta keluarganya. Jadi Bapak Muji ini itu memiliki sapi perahnya sendiri dan dikelola sendiri, seperti perawatannya, pemeliharaan sapi perahnya, pemberian makan. Dari hulu sampai ke hilir, Bapak Muji sendirilah yang mengelola. Saat ini, sapi yang dimiliki Bapak Muji itu sekitar 10 ekor. Jumlah ini itu menurun karena beberapa tahun yang lalu, sapi perah ini dijual oleh Bapak Muji untuk memenuhi keuangan keluarganya. Usaha susu sapi perah Bapak Muji ini itu sangat terkenal, dan siapa sih yang gak kenal sama Bapak Muji, pengusaha susu sapi? Sedikit cerita, kenapa Bapak Muji sangat terkenal, itu karena dulu waktu beberapa tahun yang lalu di rumah saya itu terdapat 3 usaha susu sapi perah. Namun, kedua pengusaha tersebut itu mengalami kerugian, sehingga hanya ada satu pengusaha susu sapi, yaitu Bapak Muji. Hal inilah yang menjadikan usaha susu sapi perah Bapak Muji itu sangat terkenal, karena beberapa konsumen lebih memilih atau membeli susu sapi perah kepada Bapak Muji. Lantas, bagaimana sih usaha Bapak Muji ini itu masih bisa berjalan pada saat COVID-19? Nah, setelah saya memberikan gambaran sedikit tentang usaha Bapak Muji, kali ini saya akan menganalisis usaha susu sapi perah Bapak Muji dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. 1. Kualitas produk sangat dipentingkan. Jadi susu sapi Bapak Muji ini dimasak terlebih dahulu ketika akan dijual belikan, sehingga susu tersebut itu tidak mudah basi dan akan tahan lama. Kualitasnya pun akan tetap bagus dan masih terjamin. Yang kedua yaitu cita rasa produk tetap dijaga. Susu yang dijual Bapak Muji tidak ada campuran gula, pengawet, santan, dan lain-lain, sehingga cita rasa susu sapi masih asli. Yang ketiga, harganya murah. Harganya itu hanya 5.000 saja per bungkus. Tapi biasanya Pak Muji juga masih melayani konsumen yang ingin membeli susu dengan harga 3.000, seperti anak-anak. Bapak Muji juga menjual susu dalam bentuk botol. 1 botol aqua besar harganya hanya 15.000 saja. Analisis SWOT yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, tidak menggunakan teknologi yang ada dalam kegiatan promosi atau penjualan. Jadi Bapak Muji ini tidak menggunakan sosial media atau teknologi apapun dalam kegiatan pemasaran. Dan pemasaran yang biasanya dilakukan oleh Pak Muji setiap harinya itu menjual dari rumah ke rumah dan dari kecamatan ke kecamatan, sehingga nantinya akan berdampak kepada kurangnya promosi dan pemasarannya kurang luas, karena konsumennya itu hanya dari kecamatan tertentu saja. Dan yang terakhir yaitu tidak ada pencatatan keuangan. Walaupun usaha ini sudah berdiri lama, tapi pencatatan keuangan masih belum dilakukan oleh Bapak Muji. Analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. 1. Tidak ada penjual susu lain. Jadi di sekitar rumah saya itu tidak ada penjual susu sapi lain
selain Bapak Muji. Jadi ini menjadi keuntungan tersendiri untuk Bapak Muji karena Bapak Muji lebih terkenal. Yang kedua, dengan adanya COVID-19, permintaan susu sapi bertambah. Karena konsumen itu lebih memilih susu sapi untuk menjaga kekebalan tubuh dan kesehatan. Yang ketiga, tempat strategis dan penjualannya secara keliling. Analisis SWOT yang keempat yaitu triks atau ancaman. Karena kurangnya promosi yang dilakukan oleh Pak Muji, pelanggan tetapnya itu hanya sedikit. Dan pembelinya itu hanya konsumen rumahan, bukan pengepul-pengepul besar. Yang kedua, susunya itu cepat dingin. Jadi susu yang dibawa Bapak Muji ketika jualan itu dimasukkan ke dalam dirigen sehingga susunya itu cepat dingin. Maka dari itu Bapak Muji ketika susunya dirasa sudah dingin menyarankan untuk memanasi terlebih dahulu. Terima kasih semuanya telah menonton videoku sampai habis. Untuk kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Untuk kalian semua, tetap stay at home, di rumah aja, jangan kemana-mana. Karena dengan usaha kalian di rumah saja itu dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih.